Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Fahira dengan NIM 2109830, Program Studi Pendidikan Masyarakat 2A. Saya akan bercerita sedikit mengenai perjalanan saya masuk bangku kuliah ataupun universitas. Pada awalnya, memang saya bukan orang yang sangat berharap pada perguruan tinggi ataupun untuk mengejar PTN. Jika ditanya, saya mau kuliah kemana? Saya pasti akan menjawab, gak tahu deh, aku pasti masuknya ke swasta. Dengan kampus dan jurusan yang saya juga belum tahu mau ambil apa. Karena pada saat itu, saya sangat yakin saya tidak akan mengikuti UTBK karena saya tuh malas untuk belajar dan ikut tryout. Nah, setelah itu, seiring berjalannya masa SMA, pada bulan Desember ternyata saya masuk siswa eligible untuk SNMPTN. Dari yang awal udah pasrah nih pasti masuk swasta aja gitu, ternyata berbanding kebalik gara-gara SNM ini. Nah, ternyata gara-gara SNM ini tuh saya jadi punya semangat loh untuk berjuang mendapatkan PTN. Karena pada saat itu tuh memang harapan saya satu-satunya untuk PTN tuh hanya melalui SNM ini. Nah, hingga pada pengumuman SNM, sayangnya saya tidak lolos. Sempat kecewa karena SNM ini harapan saya satu-satunya untuk masuk perguruan tinggi. Maka setelah itu saya tambah yakin bahwa tetap pada rencana awal saya akan masuk swasta aja gitu. Tetapi saya tuh dapat banyak dorongan dari teman-teman, keluarga, dan kerabat-kerabat dekat tuh. Mereka tuh bilang, ayo coba aja gak apa-apa. Nah dari situ tuh muncul keinginan buat ikut UTBK. Tapi dengan harapan yang kecil karena saya tahu saya tidak mempunyai bekal apapun. Dan kondisinya saya daftar UTBK pada H-14 UTBK dilaksanakan. Nah, menuju hari UTBK tersebut, yang saya lakukan hanyalah ikutan latihan-latihan TO pada situs atau dari web online. Nah, jika saya belajar dari awal atau membuat rangkuman materi, itu saya rasa tuh sudah telat. Kayak ibarat orang tuh ngomong, orang lain udah belajar, udah santai buat UTBK, aku baru mulai stres belajar loh karena waktu yang mepet. Nah, hingga akhirnya saya yakin saya memiliki peluang dalam UTBK ini sangat kecil. Karena saya sadar, saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Dan dari awal memang saya tidak mempunyai niat gitu yang besar. Tetapi yang ada di pikiran saya tuh kayak, ya udah deh, coba aja dulu gitu, kayak siapa tahu kan. Tapi memang tidak berharap terlalu besar karena saya sadar saya tidak bisa berjuang teman-teman yang lain yang mereka tuh belajar mati-matian gitu dari tahun lalu buat belajar UTBK ini. Singkat cerita, saya pun tidak lolos UTBK. Lalu dari sini, saya mulai cari kampus swasta. Saya sudah mengikuti beberapa tes untuk masuk kampus swasta di kota Bandung. Karena pada perbedaan pendapat terkait dengan orang tua saya tidak mengambil beberapa kampus yang sudah saya ambil. Hingga saya iseng mencoba mendaftar seleksi mandiri UPI yang awalnya memang iseng karena pada saat itu di pikiran saya tuh kayak cuman iseng cobain aja ikut ini gitu, kayak ini tuh terakhir loh aku nyoba buat berjuang ke PTN dengan pilihan satu itu ilmu komunikasi dan pilihan duanya pendidikan masyarakat. Awalnya memang bingung mau ambil pilihan dua apa karena pada niat awal tuh memang saya pengen banget tuh masuk ke ilmu komunikasi. Dan saya tuh tidak suka dengan pelajaran yang matematika lah, yang hitung-hitungan gitu. Hingga alhamdulillahnya saya memang dari SMA senang banget gitu belajar mengenai ilmu sosial ataupun ilmu-ilmu kemasyarakatan. Akhirnya saya pilih pendidikan masyarakat ini, yang walaupun agak kaget pas tahu sebagian besar tuh kayak kok ini lebih condongnya ke pendidikan gitu, bukan seperti ilmu sosiologi dan antropologi yang mereka tuh emang bener-bener ngebahasnya tuh permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Nah, sambil menunggu pengumuman mandiri ini, saya tuh sebenarnya harus sudah menyiapkan satu kampus swasta sebagai cadangan. Tetapi karena adanya selisih atau perbedaan pendapat dengan orang tua, sampai ada kemungkinan saya tuh untuk gap year karena tidak menemukan titik terang. Alhasilnya, alhamdulillah saya lolos seleksi mandiri UPI, tetapi perbedaan pendapat ini tuh tidak sampai di sini. Orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk menerima seleksi mandiri tersebut karena memang ada beberapa faktor dan orang tua saya yang harus meyakinkan saya dengan jurusan yang saya pilih ini. Saya dibuat bimbang dan akhirnya alhamdulillahnya orang tua saya percaya dan mengizinkan saya untuk mengambil seleksi mandiri tersebut.
Nah, maka pembelajaran yang bisa dipetik dari cerita tersebut tuh kayak kalian tuh harus yakin sama diri sendiri, harus punya tujuan, pendirian yang jelas dan yang kuat, dan tentunya apapun hasilnya nanti harus bisa semangat, sabar, dan ikhlas.